Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan firman Tuhan yang disediakan melalui renungan GKK Menyapa pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Engkau boleh menolong kami dapat menikmati kembali hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memberikan hikmat, agar kami dapat mengerti, dan kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan pada kami nantinya untuk dapat melakukannya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran ini, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini saya beri judul Lapar dan Haus. Ya, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amos 8 ayat 11 hingga ke-13. Mari kita membacanya dari Amos 8 ayatnya yang ke-11 saja. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di antara kita pasti pernah merasakan satu keadaan yang sangat lapar dan sangat haus. Apa perasaan yang dialami pada waktu itu? Apakah kita senang? Apa kita di tengah keadaan itu kita bisa merasakan akan hadirat Tuhan? Saya yakin kita semua sepakat bahwa perasaan yang kita alami pada waktu keadaan itu mungkin sakit kepala, sakit perut, tenggorokan terasa kering, dan beserta hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Jika bisa, maka kita pasti tidak ingin lagi mengulangi suasana yang tidak menyenangkan tersebut, bukan? Apalagi di zaman sekarang yang serba instan ini. Jika kita lapar atau haus, sangat mudah untuk kita hindari. Kita tinggal buka handphone kita pesan melalui aplikasi, maka makanan dan minuman itu datang dengan sendirinya kepada kita, bukan? Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan lapar dan haus akan firman Tuhan? Pada zaman ini, setelah pandemi, banyak gereja yang akhirnya menyediakan pelayanan secara digital. Mudah sekali kita menemukan dan mendengarkan paparan firman Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Orang percaya dapat mengakses dengan mudah akan firman Tuhan yang disediakan oleh berbagai macam gereja. Namun, dalam konteks Nabi Amos, tidak demikian. Umat Allah tidak bisa begitu saja mendengarkan firman Tuhan pada waktu itu. Mereka hanya dapat mendengarkan melalui para nabi, ataupun pada saat Tuhan berkehendak untuk berbicara langsung kepada mereka. Seperti halnya lapar dan haus akan kebutuhan jasmani yang dapat membahayakan kehidupan, maka kelaparan dan haus akan kebenaran firman Tuhan juga dapat membahayakan kehidupan orang percaya. Tanpa asupan makanan dan minuman rohani, maka iman seseorang tidak akan dapat bertumbuh. Dia bisa layu dan bahkan mati. Ketika lapar dan haus akan firman Tuhan ini terjadi, reaksi yang ada itu bisa bermacam-macam. Orang yang lapar dan haus itu akan mencari kemana saja untuk mendapatkan firman tersebut. Seperti rasa lapar dan haus yang hebat itu. Bahkan firman yang semu juga akhirnya dicari dan dapat dipercaya demi memuaskan hasrat mereka. Dalam konteks pergumulan umat Allah pada zaman itu, mereka akhirnya terperdaya oleh firman dari dewa-dewa lainnya. Misalnya dari Dewi Asima, Dewi orang Samaria, Dewa orang dan juga Dewa orang Bersheba. Mereka malah meninggalkan Allah Israel dan akhirnya mengikuti dewa-dewi tersebut
hanya untuk mendapatkan firman itu, namun yang semu. Padahal seharusnya mereka tetap setia menanti dan berharap bahwa kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan itu pasti segera berlalu berdasarkan di dalam kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman kita sekarang ini yang telah dipenuhi dengan banyak suara dan distraksi lainnya, seringkali kita dapat terbawa arus dan akhirnya melupakan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Orang percaya bisa merasa tidak butuh akan firman Tuhan lagi. Bisa juga merasa tidak lagi lapar dan tidak lagi haus akan firman Tuhan. Atau bahkan akhirnya terjebak di dalam firman Tuhan yang semu tadi. Pemikiran-pemikiran orang yang lain. Pemikiran-pemikiran yang bisa jadi hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang lain. Yang sebenarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Namun dianggap sebagai kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin apa? Mungkin masuk di dalam akal dan akhirnya dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan pribadinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi jiwa kita. Seperti makanan bagi tubuh, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, bimbingan, dan hikmat bagi jiwa kita. Ketika kita merindukan dan mencari firman Tuhan dengan tulus, maka kita akan menemukannya. Kelaparan dan kehausan akan firman ini adalah panggilan bagi kita untuk merenungkan, memprioritaskan, serta mencari dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di zaman yang serba berlimpah informasi ini, marilah kita tetap tidak henti-hentinya meminta hikmat dari Tuhan, agar kita dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman-Nya, bukan firman lain yang semu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara, dan kiranya ya Tuhan, di tengah zaman modern ini, kami tetap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar lapar dan haus mencari firman-firman yang memuaskan hawa nafsu kami, memuaskan pemikiran kami. Namun kiranya kami dapat hidup terus mencari akan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hikmat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk firman ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.